terpusat pada suatu hal adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Jika kamu ingin berkembang melampaui kecerdasanmu, itu akan membutuhkan upaya yang sadar. Pertanyaannya, bisakah pikiranmu membunuh? 500 tahun yang lalu ada suatu kota. Ada beberapa nenek moyang menjadi raja di suatu kota, di kota tersebut. Di kota itu adalah sebuah kota yang terkaya di planet ini. 500 tahun silam, silahkan lihat namanya. Namanya Hampi. Dan tiba-tiba suatu hari Krishna Deva Raja jatuh sakit. Itu adalah nama seorang raja, dia jatuh sakit. Para ahli tali pun datang dan memeriksanya dengan berbagai cara, tapi mereka tidak bisa menemukan apa yang salah dengan dirinya. Namun kondisinya semakin parah, diambang kematian. Kemudian dia meninggal. Teman sekaligus penasihatnya yang bernama Tenali Rahma Krishna. Tenali datang, tapi dia bukan seorang tabib. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi sang raja meminta bantuannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa sebab dia bukan seorang tabib. Jadi karena dia bingung, lalu dia pergi ke kota dan berjalan-jalan di pasar. Kemudian dia melihat seorang laki-laki dengan wajah yang muram, dalam keadaan sangat menderita dan cemas. Tenali mendatanginya dan berkata, "Hei, apa yang terjadi? Mengapa kamu perlu seperti ini?" Pria itu menjawab, "Saya seorang pedang kayu cendana. Karena ada persediaan dalam jumlah besar di suatu tempat, saya berhutang dalam jumlah besar dan membeli seluruh kayu cendana ini. Jika saya tidak menjualnya dengan cepat, tamatlah saya," katanya. "Orang-orang yang meminjami saya uang tidak akan membiarkan saya hidup. Satu-satunya cara agar saya bisa menjual kayu cendana ini adalah sang raja harus meninggal. Ketika raja meninggal, kremasinya selalu dilakukan dengan kayu cendana. Tidak ada orang lain yang mampu membelinya. Jadi dia berkata kecuali sang raja meninggal." Tenali memandangnya agak lama dan melihat kesengsaraan dan kecemasannya begitu kuat. Dia berkata, "Tunggulah sebentar." Akhirnya Tenali pulang ke rumah, mengambil uang dan membeli semua kayu cendananya. Pria itu sangat bahagia dan sang raja pun sembuh. Padahal dia membeli cendana ini karena sang raja diambang kematian. Tetapi setelah membeli cendana dengan harga mahal, sang raja pun sembuh. Coba bayangkan, ini bukan sebuah lelucon. Kamu harus memahami bahwa dalam kemarahan, dalam kebencian, dalam ketakutan dan kegelisahan, pikiranmu menjadi terpusat. Dan jika pikiranmu terpusat pada suatu hal, maka suatu itu tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Saat ini semua orang dalam mode ini tidak dapat berpusat pada apapun. Oleh karena itu, hal ini menjadi satu kebingungan besar. Jika kamu memiliki pikiran yang terpusat, tidak ada yang dapat menghentikannya. Ini adalah salah satu aspek penting dari ekspresi Gautama yang ia bawa ke dalam kehidupan masyarakat. Kamu dapat mengendalikan hidupmu jika kamu bisa mengendalikan pikiranmu. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, jika teman-teman mengendalikan proses psikologis kalian, kalian akan jadi bahagia. Apakah ini sebuah tantangan? Kalian mencoba mengendalikan pikiran orang lain. Ada satu kisah. Suatu hari, Sankaran Pillai dan istrinya pergi menemui penasehat pernikahan. Jadi Sankaran Pillai memperkenalkan diri dan berkata, "Kami benar-benar memiliki pernikahan yang luar biasa karena kami memiliki kemitraan yang luar biasa dan sayalah yang selalu diam." Jadi seluruh proses melampaui pikiran ini yang berarti seorang Buddha. Menjadi seorang Buddha, manusia harus paham itu bukan namanya. Namanya adalah Gautama Siddhartha. Buddha adalah suatu keadaan yang berarti jika kamu melampaui intelekmu, kamu adalah seorang Buddha. Jika kamu berada dalam intelekmu, kamu adalah manusia yang terus-menerus menderita. Jika kamu berada di bawah intelekmu, maka itu kita menyebutnya bodoh atau orang bodoh. Jadi dalam evolusi sebagai makhluk, kita berada di bawah intelek. Perlahan-lahan kita berevolusi ke dalam intelek. Jika kamu ingin berkembang melalui kecerdasanmu, itu akan membutuhkan upaya yang sadar. Dan jangan menunggu Ibu Pertiwi melakukannya untukmu. Itu mungkin terjadi setelah 1 juta tahun, tapi kamu tidak akan ada di sana.